Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Fat dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Tahukah kalian apakah manusia purba hanya ada di Indonesia? Mari kita belajar bersama-sama. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi manusia purba di dunia. Delapan manusia purba yang dulu pernah tinggal di bumi mendampingi kita. Kita yang hidup pada zaman modern ini adalah keturunan langsung dari Homo sapiens, spesies manusia yang berhasil bertahan hidup hingga sekarang. Faktanya, ada manusia-manusia lain yang sebenarnya hidup bersama kita, atau lebih tepatnya pernah hidup bersama kita. Berikut ini adalah manusia subspesies lain yang pernah hidup di dunia ini. Yang pertama adalah Homo neanderthal. Neanderthal diperkirakan muncul di bumi ini 200.000 tahun yang lalu ketika zaman Pleistosen, berlangsung 2,6 juta tahun sampai 11.700 tahun yang lalu. Nama Neanderthal sendiri diambil dari lokasi ditemukannya fosil mereka, yaitu lembah Neander yang terletak di Jerman. Homo neanderthal dianggap sebagai arkatipe manusia gua. Penemuan-penemuan tentang manusia satu ini menunjukkan saudara kita tersebut hidup sebelum dan selama zaman es, yang mana itu adalah kondisi lingkungan yang paling parah untuk dihidupi manusia. Kemampuan mereka bertahan hidup menunjukkan bagaimana hebatnya manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah Denisova hominins, ditemukan di Siberia. Penyebaran Denisova hominins diperkirakan mencapai Indonesia dan daerah-daerah sekitar Asia Tenggara. Penelitian lebih lanjut menunjukkan Denisovan masih berhubungan dengan Neanderthal dan besar kemungkinan DNA-nya ada di manusia zaman sekarang. Diperkirakan DNA itu ada di orang-orang Melanesia dan aborigin Australia, namun itu pun hanya 6% saja. Dilansir Bradshaw Foundation, analisis DNA terhadap manusia Denisovan menunjukkan pada awalnya mereka dari Afrika, namun bermigrasi ke berbagai daerah. Temuan terakhir terkait fosil Denisovan adalah rahang raksasa. Akan tetapi, fosil tersebut tidak mengindikasikan peneliti paham sepenuhnya akan bentuk tubuh manusia satu ini. Yang ketiga adalah Homo erectus. Peneliti yakin bahwa ini adalah manusia pertama di Afrika. Subspesies yang terkadang dikenal juga sebagai Homo ergaster ini diketahui juga sebagai manusia paling tua yang punya bentukan seperti manusia modern, yaitu kaki yang relatif memanjang dan lengan yang lebih pendek daripada tinggi tubuhnya. Berdasarkan artikel dari Smithsonian National Museum of Natural History, fosil Homo erectus pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1891 oleh Eugene Dubois. Kala itu, Dubois memberikannya nama Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang tegak. Menariknya, walau dikatakan sebagai manusia Afrika, fosil manusia ini belum ditemukan di benua tersebut. Yang keempat adalah Homo rhodesiensis. Subspesies manusia satu ini ditemukan di Zambia, Afrika pada tahun 1921. Oleh karena itu, tidak mengagetkan peneliti juga menganggap Homo rhodesiensis sebagai manusia Afrika. Bentukan fosil Homo rhodesiensis dikatakan sebagai yang terbaik daripada fosil manusia purba lainnya
karena kondisinya terjaga. Bersumber dari situs Natural History Museum, manusia yang dikenal juga dengan nama ilmiah Homo heidelbergensis ini diperkirakan sudah muncul sejak 600.000 tahun yang lalu. Hanya saja, peneliti tidak bisa menentukan kepastian waktunya mengingat situs penggalian fosilnya sendiri pun sudah rusak. Yang kelima adalah Homo naledi. Juga ditemukan di Afrika, tepatnya di Afrika Selatan. Fosil Homo naledi bisa terbilang sebagai subspesies manusia yang baru muncul pada dekade ini. Itu dikarenakan fosilnya sendiri baru ditemukan pada tahun 2013 lalu. Setidaknya dari November 2013 sampai Maret 2014, ada 15 manusia Homo naledi yang berhasil digali dari situs Gua Rising Star. Info dari Smithsonian National Museum of Natural History menunjukkan peneliti masih belum memahami apa-apa tentang manusia satu ini. Tidak adanya temuan fosil hewan serta alat di sekitar situs membuat ekologi dan gambaran kehidupan manusia purba ini masih tidak jelas. Hanya saja, ada sisi unik dari manusia satu ini, yaitu bentukan giginya yang tidak serupa dengan spesies Homo lainnya yang hidup di waktu yang serupa. Yang keenam adalah Homo luzonensis. Selain Homo naledi, manusia purba yang juga baru ditemukan pada dekade ini yaitu Homo luzonensis. Manusia ini ditemukan di Filipina pada tahun 2019 kemarin dan diperkirakan hidup di Pulau Luzon pada 50.000 hingga 67.000 tahun yang lalu. Homo luzonensis mempunyai ciri khas bertubuh kecil dan diperkirakan mempunyai teknologi yang sudah maju. National Geographic menyebutkan fosil ini mempunyai bentukan yang tidak dikira, menunjukkan gabungan perawatan kuno dan yang lebih maju. Satu bagian kakinya bahkan mempunyai bentuk seperti Australopithecines yang hidup di Afrika pada 3 juta tahun yang lalu. Yang ketujuh adalah Homo floresiensis. Manusia ini mempunyai julukan kurcaci dikarenakan ukuran tubuhnya yang kecil. Fosilnya ditemukan di Pulau Flores dan diperkirakan mereka hidup 190.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Para peneliti memperkirakan karena ukuran tubuhnya yang kecil, Homo floresiensis pun hanya berburu makhluk hidup yang tergolong kecil dan kemungkinan termasuk kadal dan komodo. Tubuhnya yang kecil diperkirakan merupakan hasil adaptasi hidup di pulau terpencil dengan kondisi makanan yang terbatas dan tak terlalu banyaknya predator. Beberapa peneliti mencoba beranggapan tubuh mereka yang kecil bukanlah hasil adaptasi lingkungan, melainkan sedari dulu, bahkan sebelum mereka beranjak ke Flores. Yang kedelapan adalah penghuni Gua Red Deer. Sampai sekarang tidak ada nama ilmiah untuk satu manusia purba ini. Para peneliti melihat keberadaan penghuni Gua Red Deer merupakan sesuatu yang misterius. Bentuk tubuhnya berbeda dengan manusia purba pada umumnya, dan di situs National Geographic sendiri dikatakan manusia-manusia ini merupakan spesies baru. Demikianlah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Selamat belajar, semoga kalian semuanya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.